Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd, para pemirsa Fatwa TV, pendengar, penyimak dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu kembali pada program kesayangan kita, live interaktif pada segmen konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA yang merupakan dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Jember gimana? Juga demikian. Alhamdulillah. Begitu pula para pemirsa. Amin Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Barakallah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengundang para pemirsa sekalian untuk berinteraksi secara langsung, memberikan pertanyaan kepada Ustadz dengan line telepon yang telah kami buka di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami www.dewanfatwa.com. Baik para pemirsa, mari kita sapa terlebih dahulu para radio yang telah merirai acara pada malam hari ini. Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira bagi para pendengar melalui radio. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam mengawali acara kita dengarkan terlebih dahulu nasihat pembuka dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Di antara prinsip dalam kehidupan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah prinsip fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah, sesungguhnya akhir yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, prinsip ini memberikan kita pengetahuan bahwa orang-orang yang bertakwa pada akhirnya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prinsip ini juga memberikan kita pengertian bahwa untuk sampai pada akhir yang baik, seseorang yang bertakwa harus bersabar. Di sini ada dua hal yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ingin mendapatkan akhir yang baik. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kesabaran dalam menjalankan ketakwaan tersebut. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, lihatlah para nabi.
mereka berjuang untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang di awal dakwahnya lemah, ditekan. Banyak dari mereka yang dizalimi. Banyak dari mereka yang akhirnya bahkan melarikan diri, jemaah. Tapi subhanallah, setelah itu Allah jadikan mereka sebagai pemenang. Lihatlah jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Nabi Nuh diejek-ejek. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman dengan seruanmu. Dan akhirnya Allah menangkan. Dengan adanya banjir bandang yang meluluh lantakkan dan membinasakan mereka yang ingkar kepada dakwahnya Nabi Nuh. Lihatlah Nabi Musa bersama kaumnya yang sangat lemah karena menghadapi kekuatan Fir'aun yang sangat luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya memenangkan Nabi Musa bersama kaumnya. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai harus keluar dari kota Makkah. Iya, karena beliau lemah. Tapi lihatlah akhir dari kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menaklukkan kota Makkah, bisa menyatukan daerah-daerah yang tadinya saling bermusuhan. Subhanallah. Orang-orang yang dahulu sangat kuat dan terlihat mustahil ditaklukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata akhirnya mereka semuanya tunduk, jemaah. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik adalah untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus bersabar, jemaah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita melihat keadaan kita di masa kini, kita melihat kaum muslimin, kaum yang terbelakang. Mereka ekonominya lemah, politiknya lemah, teknologinya lemah, persenjataannya juga demikian. Mana janji Allah Subhanahu wa taala, wasbir fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah, sesungguhnya akhir yang baik untuk mereka yang bertakwa. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau ada yang bertanya seperti ini, maka tanyakan balik kepada dia, di mana ketakwaan yang hakiki dari kaum muslimin? Apakah kaum muslimin sekarang adalah orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Di mana nilai tauhid? Di mana nilai ittiba'? Banyak tauhid yang dikesampingkan. Banyak ittiba' yang juga diabaikan. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, silahkan kita berkeliling ke negara-negara kaum muslimin. Kita akan mendapati di sana banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Kita banyak mendapati kebid'ahan-kebid'ahan, amalan-amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Di mana ketakwaan? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah.
Kalau kaum muslimin benar-benar menjaga akidahnya, mereka benar-benar kembali kepada syariat Islam, mendekat kepada syariat Islam yang hakiki, yang murni, tentunya kaum muslimin akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya akhir yang baik adalah untuk mereka yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akhir yang baik bukan hanya ketika di akhirat. Akhir yang baik juga mencakup akhir yang baik di kehidupan dunia ini. Maka bergembiralah untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan. Dan berusahalah untuk menjaga takwa ini. Berusahalah untuk terus mempertahankannya, menyebarkannya kepada orang-orang, sehingga kita mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, dan kita mendapatkan akhir yang baik di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz wa barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, berarti ketika ingin happy ending ya Ustaz ya, harus bersabar serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali untuk bagi siapapun yang ingin berinteraksi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan, maka kami membuka line telepon di 0331 544 6087 atau dapat mengirim pertanyaan di website kami di dewanfatwa.com. Baik, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami Ustadz. Pertanyaan pertama dari Bapak Dede Rudianto di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya. Saya sudah menikah selama 9 tahun dan sudah mempunyai 2 anak. Istri saya susah sekali diajak belajar agama. Bahkan sering melawan saya. Bahkan membentak saya ketika saya ajak belajar agama. Kadang saya sampai putus asa. Kadang terlintas saya ingin menceraikan karena susah sekali diajak belajar agama. Setiap ajak selalu alasan terus. Pertanyaannya, bolehkah istri saya ceraikan dengan alasan istri susah atau tidak mau belajar agama, bahkan malah membuat semangat saya jadi kendor untuk belajar. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang bagus dan mungkin banyak dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Pertanyaannya, bolehkah kita menceraikan istri dengan alasan yang disebutkan dalam pertanyaan tadi? Karena istrinya malas belajar agama, diajak belajar agama marah, istrinya menjadikan dirinya kendor atau futur dalam menjalankan agama. Kalau pertanyaannya bolehkah atau tidak, maka jawabannya boleh-boleh saja. Kalau pertanyaannya adalah apakah boleh ataukah tidak dengan alasan seperti ini, jawabannya boleh. Tapi apakah wajib seperti itu? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib untuk menceraikan. Tidak harus diceraikan. Kemudian, apakah maslahatnya lebih besar? Ataukah mudaratnya lebih besar? Ini perlu dipertimbangkan. Apalagi sudah ada anak. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perceraian seringkali mudaratnya lebih besar.
perceraian akan menyisakan masalah-masalah. Seperti misalnya masalah psikologi anaknya. Ketika ditanya oleh temannya, "Di mana ayahmu?" Ketika bersama ibunya, temannya nggak lihat ayahnya. Di mana ayah? Maka anak akan merasa kurang enak dengan pertanyaan seperti itu. Terbebani dengan pertanyaan seperti itu. Anak juga merasa terbebani dengan keadaan orang tuanya yang berpisah. Banyak kenakalan-kenakalan anak, ketidakbaikan anak karena tidak harmonisnya hubungan orang tua. Karena perceraian orang tua. Orang tua saya juga seperti itu. Maka saya akan melakukan yang seperti itu atau bahkan lebih. Anak tidak punya beban. Maka jemaah sekalian rahimanallah, pertimbangkan masalah perceraian. Masalah perceraian bukan hanya masalah kita dengan istri. Masalah perceraian itu juga berhubungan dengan anak kita, psikologi mereka, masa depan mereka. Maka jemaah sekalian rahimanallah, ana menyarankan kepada penanya untuk tidak berputus asa dalam mempertahankan tali suci pernikahan. Tidak berputus asa untuk terus menasihati istri. Tidak berputus asa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati istri. Putus asa untuk terus mengajak istri ke tempat-tempat kajian. Mungkin saja nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil yang sangat membahagiakan si suami. Intinya jemaah sekalian rahimanallah, perceraian adalah pilihan terakhir. Perceraian adalah pilihan terakhir. Karena ini ya pilihan yang banyak mudaratnya. Kalau bisa ya kita pertahankan tali suci pernikahan karena kita dulu yang memilih dia. Ya, suami itulah yang memilih istrinya. Maka tanggung jawablah. Arahkan istri kepada kebaikan. Doakan terus. Jangan putus asa untuk berusaha. Dan anggap itu sebagai ladang pahala. Agar kita bisa bersabar. Ya, tadi kita punya prinsip. Ya, tadi kita bahas tentang prinsip kehidupan. Fasbir. Innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah. Sesungguhnya akhir yang baik untuk mereka yang bertakwa. Demikian Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Jazakum khairan. Mungkin istrinya disuruh nonton Fatwa TV mungkin ya Ustaz. Salah satunya. Baik, kita sudah tersambung dengan penelpon Ibu Misyati dari Jambi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau membaca surat Al-Muluk itu sehabis sholat apa Pak Ustadz? Habis sholat apa ya Ibu ya? Sholat asar. Membaca surat Al-Muluk. Tayyib. Muluk itu habis sholat apa? Oh, ya. Ya, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa termasuk di antara keutamaan surat Al-Mulk adalah bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Dan keutamaan tersebut bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia membacanya tiap malam. Dikatakan di dalam hadisnya tiap malam. Tidak ada penjelasan bahwa ini dibaca setiap habis sholat tertentu. Maka yang penting adalah waktu malamnya. Ya, yang penting adalah waktu malam. Dan waktu malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Waktu malam itu dimulai dari masuknya waktu maghrib dan berakhir
dengan terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Sehingga ketika seseorang membaca surat Al-Mulk di waktu tersebut, mulai terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq, maka dia sudah mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Jazakumullah. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan Ummu Zahra dari Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Zahra. Ya, terima kasih Ustaz. Ini saya ingin menanyakan terkait dengan minggu yang lalu saudari kami ditimpa musibah dengan satu penyakit, dan penyakitnya itu semacam badannya kelihatannya sehat Ustaz, tapi pikirannya dia itu tidak mengenal anak saudaranya lagi. Dan itu berlangsung beberapa hari. Ketika ditanyakan ini siapa, dia tahu ini cucu, tapi ini anaknya yang ini berapa, dia nggak kenal. Pokoknya dia istilahnya kadang-kadang kenal, kadang-kadang tidak. Itu berlangsung lebih kurang selama 3 atau 4 hari. Nah, apakah selama itu dia diwajibkan untuk sholat? Dan kalau dia kemarin itu tidak sholat, apakah dia sekarang alhamdulillah sudah sembuh? Apakah dianjurkan untuk mengqadha sholatnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang dimaksud adalah akalnya menjadi tidak sehat, ya, seperti orang yang linglung, akalnya hilang, maka orang yang akalnya hilang seperti ini, otomatis beban syariat diangkat darinya. Ya, beban syariat diangkat darinya. Kalau dikatakan beban syariat diangkat darinya, maka ketika itu dia tidak punya kewajiban syariat. Jadi misalnya sholat, ya, di hari-hari itu dia tidak punya kewajiban sholat karena akalnya hilang, dia linglung. Tapi kalau dia masih ingat, ya, walaupun dia tidak kenal dengan saudaranya lagi, tidak kenal mungkin dengan anaknya, saudarinya, keponakannya, tidak kenal dengan bibinya, tidak kenal dengan pamannya, tapi dia masih ingat waktu, dia masih sadar dengan kewajiban sholat, ya, maka tetap ya diwajibkan untuk sholat. Karena walaupun ada sedikit yang hilang dari akalnya, tapi dia masih punya kesadaran yang dominan, yang bisa menjadikan dia wajib untuk melakukan kewajiban syariat. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia masih ingat waktu. Oh, ini waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, ini waktu isya. Dan dia sadar bahwa dia punya kewajiban untuk sholat. Dan dia bisa melakukannya dengan baik. Maka apabila ya keadaannya seperti ini, ya, tapi dia sulit mengingat orang, ya, maka dia masih punya kewajiban atau beban syariat. Beda dengan yang saya sampaikan di awal, orangnya linglung, ya, orangnya hilang akal, ya, misalnya stres, kayak orang gila, ya, atau benar-benar gila, kemudian sembuh. Maka kewajiban sholatnya ketika dia dalam keadaan seperti itu tidak diwajibkan untuk diqadha. Bahkan juga tidak disunahkan untuk diqadha. Karena ketika itu syariat Islam diangkat darinya. Disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa pena diangkat dari 3 orang. Di antaranya dari orang yang gila sampai akhirnya dia bisa sadar. Dan ini bisa dimasukkan ke sana. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Zahra di Riau. Baik, telah terhubung dengan kami juga Ibu Rosmini dari Pacitan. Assalamualaikum, Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bu, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersambung dengan pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu. Kalau kita itu sholat witir sepertiga malam yang terakhir, itu Ustadz bilang dihadiri oleh malaikat. Itu malaikat itu menghadiri itu apa mendoakan pada yang sholat atau cuma menghadiri apa ya, sekedar menghormati. Kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir itu kan Allah mengabulkan doa-doanya hamba minta apa diabulkan. Tapi kalau malaikat menghadiri orang yang sholat witir itu maksudnya bagaimana? Terus yang kedua, saya merawat orang tua yang saya dulu bilang sama Ustadz itu semakin parah pikunya. Yang saya maksud, tugas saya sebagai anak untuk mewudukan itu, kalau sampai saya tidak mewuduni apa saya berdosa? Karena kadang-kadang kalau sudah tidur itu meskipun dibangunkan untuk wudhu, tapi habis wudhu tidur lagi. Itu kadang-kadang tidur saya biarkan sampai sebangunnya si ibu saya itu saya berdosa atau bagaimana saya seharusnya Ustaz, sampai saya bingung. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang kedua sering Bu Rosmini sampaikan dan saya juga sering menjawab bahwa Bu Rosmini tidak punya kewajiban untuk itu. Tidak ada kewajiban bagi Bu Rosmini untuk mengingatkan orang tersebut, ya orang tuanya, untuk sholat. Karena sudah pikun. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jawaban terakhir ya. Tidak ditanyakan lagi. Karena sudah pikun. Kalau sudah pikun ya, dan tadi sudah parah ya, sudah tidak ada kewajiban syariat. Sehingga tidak ada kewajiban untuk membangunkan dia untuk wudhu, mengingatkan dia untuk sholat. Sehingga kalau tidak diwajibkan, ya kalau ditinggalkan tidak ada masalah, tidak ada dosa. Kemudian saya juga sebelumnya sudah sampaikan, tapi sebaiknya tetap diingatkan. Itu sebaiknya, bukan diwajibkan atau diharuskan atau berdosa kalau ditinggalkan. Saya katakan sebaiknya. Kenapa? Ya, mudah-mudahan ya itu bisa menjadi penutup kebaikan untuk orang tersebut. Kita harapannya seperti itu. Ya, ini untuk pertanyaan yang kedua, ya, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban penutup ya. Tidak ada dosa karena tidak ada kewajiban lagi. Taib. Untuk yang pertanyaan pertama, dikatakan bahwa orang yang sholat di akhir malam ya, itu dihadiri oleh malaikat. Ya memang ada hadisnya seperti itu. Dihadiri oleh malaikat. Pernyataan atau kabar bahwa itu dihadiri oleh malaikat ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa malaikat memuliakan orang tersebut. Ya, karena malaikat hadir. Yang dihadiri itu dimuliakan. Ini menunjukkan keutamaan sholat malam. Yang kedua, malaikat ketika hadir, ya bisa saja mereka mendoakan. Bisa saja mereka mendoakan dan kemungkinan ini besar. Ya, kemungkinan malaikat tersebut mendoakan orang yang dimuliakan oleh mereka, ya ini kemungkinannya besar. Memang tidak disebutkan bahwa ketika malaikat menghadiri pasti mengaminkan atau mendoakan kebaikan untuk orang yang dihadiri. Tidak ada penjelasan yang tegas seperti itu. Tapi
kemungkinan itu besar. Karena malaikat mencintai dia, malaikat memuliakan dia. Jadi kemungkinan malaikat itu mendoakan kebaikan orang tersebut sangatlah besar. Ya. Kemungkinan malaikat mengaminkan doanya orang tersebut juga sangat besar. Ya, wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab Bu Rosmini di Pacitan. Baik, kami ingatkan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kami mengajak Anda semua untuk berpartisipasi secara langsung di line telepon kami 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustaz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang telah ada di meja redaksi. Dari Arif Abu Hilya di Magelang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kami baru saja menjual rumah, laku 135 juta. Setelah buat nutup hutang dan kebutuhan, masih ada uang 80 jutaan. Pertanyaannya, apakah kita sudah wajib zakat mal? Berapa jumlah minimal harta yang wajib dizakati? Patokannya harga emas perhiasan atau harga emas logam mulia? Apakah rumah yang kita tempati, motor yang buat mobilitas harian, dan emas perhiasan yang dimiliki anak wajib dizakati juga? Semisal wajib zakat, siapa yang berhak menerima? Apakah boleh keluarga dan orang sekitar rumah? Kapan pembayaran zakat malnya? Apakah sekaligus dalam satu hari atau boleh beda hari? Terima kasih Ustaz. Wah, ini panjang sekali Ustaz. Masya Allah, banyak sekali ini pertanyaannya. Iya Ustaz. Baik, disebutkan di sini baru menjual rumah dan laku 135 juta. Kemudian dipakai untuk nutup hutang, sisa 80 juta. Apakah 80 juta ini wajib dizakati langsung? Jawabannya tidak, jemaah. Yang pertama yang perlu diketahui di sini, apakah 80 juta ini sudah mencapai nisab ataukah belum? Nisabnya emas itu 85 gram. Saya tidak tahu pasaran emas di saat ini atau di hari ini. Tapi tidak jauh dari 1 juta. Tidak jauh dari 1 juta rupiah. Emas murni. Taib. Kalau 85 juta, kalau 1 gramnya itu 1 juta, afwan, kalau 85 gram dan 1 gramnya 1 juta, maka nisabnya 85 juta. Taib. Kalau nisabnya 85 juta, sisanya di sini 80 juta, maka tidak ada kewajiban zakat di sini. Belum mencapai nisab. Iya, belum mencapai nisab. Kemudian, kalau memang kita andaikan 80 juta ini sudah mencapai nisab, maka di sana ada kewajiban lagi. Bukan kewajiban ya. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan lagi. Bahwa wajibnya zakat itu jika ada 2 hal terpenuhi. Nisabnya ada dan ada haulnya. Haul itu berlalu sampai setahun dan harta tersebut tidak berkurang dari nisabnya. Misalnya nisabnya 80 juta ya. Jadi uang 80 juta ini ada sampai setahun kemudian. Maka ketika sampai setahun kemudian, ketika itulah ada kewajiban zakat. Kalau misalnya 80 juta ini nisab, kemudian 2 hari kemudian ada kebutuhan membeli motor. Harganya 20 juta, tinggal 60 juta. Maka di sini ya nisabnya sudah berkurang. Ya nisabnya sudah hilang. Maka tidak ada kewajiban.
Kalau nanti mencapai 80 juta lagi, maka dihitung mulai saat itu, ya itu permulaan ya untuk menghitung haulnya nanti. Sehingga 80 juta ini tidak otomatis ya wajib dizakati. Taib. Di sini dikatakan patokannya harga emas perhiasan atau harga emas logam mulia. Jawabannya emas 24 karat. Emas murni. Yang menjadi patokan adalah emas murni. Ya. Taib. Yang berikutnya, apakah rumah yang kita tempati, motor yang buat mobilitas harian, dan emas perhiasan anak wajib dizakati juga? Ana memilih pendapat bahwa emas yang dipakai untuk perhiasan tidak ada zakatnya. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menguatkan pendapat ini, dan ini fikih wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dahulu bersama Ibunda Aisyah dalam waktu yang lama. Ibunda Aisyah punya perhiasan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengeluarkan zakatnya atau menjelaskan bahwa perhiasan yang dipakai itu ada zakatnya. Taib. Adapun rumah dan motor ya jelas ya ini tidak ada zakatnya. Rumah dan motor bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Wallahu a'lam. Siapa yang berhak menerima zakat mal ini? Disebutkan di dalam surat At-Taubah ada 8 asnaf. Ya, ada 8 golongan yang wajib, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yaitu innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir. Wal masakin, dan untuk orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, ya. Jadi petugas yang ditugaskan oleh negara untuk membagi zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf, yang membutuhkan penguat dalam keislamannya agar dia lebih mantap atau semakin mantap dengan keislamannya, atau orang yang belum masuk Islam tapi kalau dia dikasih zakat diharapkan sekali dia akan masuk Islam. Diharapkan sekali dia akan mantap untuk masuk Islam. Ini mu'allafah. Wal mu'allafati qulubuhum. Wa fir riqab, budak. Maksudnya budak yang dengan zakat tersebut dia bisa memerdekakan dirinya. Wal gharimin, ya. Jadi orang-orang yang terlilit hutang. Orang-orang yang terlilit hutang, dia tidak bisa menutup hutang karena utangnya yang ya terlalu banyak. Wal gharimina wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang melakukan perjalanan jauh kemudian dia tidak mampu untuk balik lagi karena kehabisan bekal. Mereka membutuhkan uang, membutuhkan harta yang bisa menolong mereka untuk kembali ke kampung halamannya. Inilah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang berhak menerima zakat. Dan kita tidak boleh ya membuat-buat kelompok-kelompok atau sifat-sifat atau kriteria-kriteria orang yang berhak menerima zakat selain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Allah taala a'lam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz, semoga bisa menjawab Arif Abu Hilya di Magelang atas Masih jawabannya. ada pertanyaan yang lain ya? Oh, nah, apakah boleh keluarga dan orang sekitar rumah menerima zakat tersebut? Boleh, selama memenuhi kriteria tadi. Ada 8 itu. Kalau orang di sekitar rumah atau ada keluarga yang tidak wajib kita nafkahi, itu punya kriteria ya yang tadi yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut, maka boleh. Kapan pembayaran zakat malnya? Ketika haul datang. Jadi nisab ada, kemudian nisab ini bertahan sampai 1 haul, ketika itulah ya ada kewajiban
zakat. Dan kewajiban zakat tidak harus ya sekaligus. Bisa dibagi-bagi. Ya misalnya kita punya kewajiban zakat biasanya 20 juta. Dan kita ingin bagi-bagi zakat tersebut ketika ada orang butuh. Misalnya ada fakir miskin datang, dia minta-minta. Kewajiban zakat kita di tahun yang akan datang boleh kita kasihkan sekarang. Dengan niat ini untuk zakat tahun mendatang. Nanti ada lagi, kasih lagi dari zakat. Ada lagi, kasih lagi dari zakat. Sehingga sampai akhir tahun lengkap 20 juta. Ketika sampai akhir tahun, maka kita bisa menghitung. Harta saya berapa? Kewajiban zakat saya berapa? Kalau misalnya di akhir tahun ternyata kewajiban zakat dia 25 juta, berarti tinggal mengeluarkan 5 juta. Ya seperti itu, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, haul ini 1 tahun ya Ustaz ya? Iya, 1 tahun dari kepemilikan nisab. Oh, ini hitungannya dalam hijriah atau? Dalam hijriah. Dalam hijriah. Ya, karena kita berbicara tentang syariat Islam dan penanggalan yang ada dalam syariat Islam adalah kalender hijriah. Itulah kalendernya kaum muslimin. Taib, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Taib, kami mengajak kembali kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk berkontribusi secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan kami dengan mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Kami buka line telepon di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan di website kami di www.dewanfatwa.com. Ustaz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah ada di meja redaksi dari Bapak Zulfikar di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, saya bermain sebuah game. Di dalam game tersebut ada karakter-karakter penghuni kota di game tersebut yang sering mengeluarkan umpatan-umpatan kasar dan terkadang menghina Tuhan yang mungkin dimasukkan oleh si developer untuk menambah kesan realistis gambaran penduduknya karena yang menjadi latar tempat adalah Amerika. Saya sendiri bersikap acuh ketika berhadapan dengan karakter-karakter tersebut. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk orang yang meridhoi kekufuran dengan sikap masa bodoh saya dan terancam kufur? Baik, jemaah sekalian rahimanallah. Ini termasuk di antara game yang saya lihat tidak boleh ya dimainkan. Di sana ya ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ada penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Penghinaan kepada Tuhan, ya. Ini jelas ya, tidak boleh kita mainkan. Untuk apa bermain dengan game-game yang seperti itu? Ini yang pertama. Tidak boleh, kenapa? Karena adanya hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua jemaah. Kenapa sih kita seakan-akan punya waktu yang lebih? Seakan-akan kita ada waktu yang kita nggak membutuhkannya untuk kehidupan akhirat kita. Sehingga menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak berguna untuk akhirat kita. Kalau kita main game, apa yang kita dapatkan dari akhirat? Kita bisa mendapatkan nikmat apa di akhirat dengan main game ini? Kemudian apa manfaatnya untuk dunia kita juga, jemaah? Game itu permainan. Harusnya untuk anak-anak kecil. Bukan untuk orang-orang dewasa. Ya. Saya sedih ya melihat ada orang yang sudah balik, ya, sudah dewasa, bahkan sudah tua, jemaah. Sibuk dengan HP-nya main game. Ini sesuatu yang sangat memalukan di zaman dulu. Orang di zaman dulu itu malu. Orang tua, orang dewasa masih main game.
Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jangan hambur-hamburkan waktu kita untuk bermain game. Karena kita sebagai seorang mukmin, kita yakin bahwa nantinya kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba jemaah bayangkan, apabila nantinya kita di akhirat melihat sejarah perjalanan hidup kita ditampakkan oleh Allah di hadapan kita. Coba bayangkan ketika itu kalau kita melihat kita main game berjam-jam, kita lihat seperti ini. Padahal kita di waktu itu sangat tahu bahwa yang kita butuhkan adalah pahala. Bukan main game seperti itu yang di dalamnya ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Coba bayangkan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita memainkan sesuatu yang di dalamnya ada penghinaan kepada Tuhan. Jangan sampai ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Main game ya pada asalnya mubah-mubah saja. Tapi kalau ada yang seperti ini menjadi haram, tidak boleh. Kemudian jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau dikatakan bahwa dengan memainkan game seperti itu, maka dia berarti rela kepada kekufuran. Maka ini juga terlalu ekstrim ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi kita diperintahkan untuk ingkar dengan hati kita. Dan tidak boleh kita memainkannya lagi. Tidak boleh jemaah. Kita bagaimana ingkar tapi tetap aja melakukannya. Ini keingkarannya bukan keingkaran yang hakiki. Bukan keingkaran yang sungguh-sungguh. Intinya kalau dikatakan itu bentuk kekufuran, tidak. Maksudnya dengan memainkan game itu seseorang menjadi kufur, tidak. Tapi kalau dikatakan ini boleh, ini juga tidak. Tidak boleh. Ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat di situ. Kemudian, ya, sayangi waktu kita. Kita di dunia tidak akan lama. Dan Allah katakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Jadilah bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang selalu introspeksi dirinya, selalu muhasabah terhadap dirinya, dan dia melakukan amalan untuk persiapan setelah kematiannya. Ya, itulah orang yang cerdas. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga bisa menjawab Zulfikar. Ini juga peringatan bagi kita pemuda-pemuda ini, Ustaz. Iya. Tidak tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, betul Ustaz ya? Iya, barakallahu fiik. Baik, kami mengajak kembali kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk berinteraksi langsung dengan kami dengan mengajukan pertanyaan. Kami buka line telepon di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Telah terhubung dengan kita Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Apa hukumnya menggunakan emoticon atau stiker yang ada di medsos Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus dan Ana juga sering ya ingin menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, emoticon bisa kita bagi menjadi dua. Emoticon yang sangat sederhana berupa gambar ya, lingkaran. Kemudian ada garis-garis yang dengannya seseorang faham bahwa ini mata, ini mulut. Mata dan mulut yang kelihatan di situ. Sangat sederhana.
Emotikon yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, ana melihat ini bukan gambar. Karena saking sederhananya. Ini bukan gambar. Dan kedetilannya pun tidak. Ya. Tidak ada kedetilan di situ. Kemudian yang kedua adalah emotikon yang memang berupa gambar. Jadi misalnya emotikon berupa ayam yang tertawa, terpingkal-pingkal. Memang gambar ayam. Atau monyet. Gambar monyet. Maka ana melihat emotikon yang seperti ini tidak dibolehkan. Ini termasuk gambar. Ini kita menggunakan gambar makhluk bernyawa. Padahal menggambar makhluk bernyawa atau menggunakannya, ya, ini termasuk amalan dosa. Membuatnya, ya, membuat gambar makhluk bernyawa, ini dosa besar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan demikian. Karena memang banyaknya hadis yang menjelaskan hal tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat nanti adalah mereka yang menggambar makhluk bernyawa. Ya, mengerikan. Intinya menggambar makhluk bernyawa itu dosa besar. Kemudian menggunakannya. Ini juga kalau sudah tahu ya kalau itu makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa, ya tidak boleh. Tidak boleh kita menggunakannya. Maka hindari ya emotikon-emotikon yang memang sudah berupa gambar makhluk bernyawa. Ya kadang emotikonnya ya manusia. Memang manusia. Ada kepalanya, ada tangannya. Ya dan gambar wajah. Ya ini tidak boleh jemaah. Ana melihat seperti itu karena itu masuk ke kategori gambar. Adapun emotikon yang masih sangat sederhana sekali, emotikon di zaman dulu, ya bahkan di zaman dulu emotikon itu asalnya huruf, ya. Emotikon itu ada panah, kemudian ada kurung, ya. Kemudian digabung dengan sama dengan, digabung dengan apa, menunjukkan ekspresi wajah seseorang. Yang seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Kemudian yang masih berupa gambar yang sangat sederhana tadi, lingkaran yang di dalamnya ada garis yang menunjukkan itu mata, ya ada garis lagi menunjukkan itu mulut. Ya ini emotikon yang masih sangat sederhana seperti ini juga lebih dekat kepada sesuatu yang bukan gambar makhluk bernyawa. Sehingga ya Anda melihat seperti itu masih dibolehkan. Berbeda dengan emotikon yang memang sudah berupa gambar makhluk bernyawa. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan, wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas jawabannya, semoga bisa menjawab Ibu Yanti di Sumbar. Taib sudah terhubung juga bersama kami di sini Ibu Desi dari Riau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan pertanyaannya Ibu. Ya, nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kedua orang tua kami kan sudah meninggal dan ayah kami sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Keluarga anak itu, halo? Iya, silakan. Keluarga anak berniat melakukan 100 hari ayah kami Ustaz. Dan saya mengingkarinya dan saya sudah mengatakan pada keluarga bahwa itu tidak ada dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi keluarga anak tidak peduli Ustaz. Karena ini katanya bakti sama kedua orang tua. Jadi keluarga anak itu tuh melakukan 100 hari itu tuh persis di sebelah rumah anak. Karena abang anak itu tinggal di sebelah rumah anak Ustaz. Apa yang harus anak lakukan Ustaz? Apakah boleh anak membantu atau mengirim? Ya, sepertinya terputus. Mungkin bisa sudah tergambar pertanyaannya Ustaz. Ya, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Yang jelas ya,
amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianggap ibadah itu bukan kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya mengatakannya sebagai perbuatan atau perkara yang paling buruk dalam agama. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk dalam agama adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalamnya. Maka ini bukan bentuk bakti kepada orang tua. Bentuk bakti kepada orang tua adalah dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Kemudian kalau misalnya keluarga kita, ya mereka ingin melakukannya, kita sudah ingkari, tapi mereka tetap menjalankannya, maka ya itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan mempertanggungjawabkan amalan tersebut di hadapan Allah. Sedangkan ya pertanggungjawaban kita adalah kita sudah memperingatkan mereka, mengingatkan mereka. Apakah boleh ketika saudara kita bersikukuh untuk melakukan amalan bid'ah itu, kemudian kita membantunya? Apakah yang seperti ini dibolehkan? Jawabannya tidak boleh. Allah katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan kezaliman. Jadi gimana Ustadz? Ya sudah. Kalau kita sudah mengingatkan mereka, mereka tetap melakukannya, ya biarkan. Karena kalau kita terlalu masuk ke sana malah bisa jadi mudaratnya lebih besar. Tapi jangan kita bantu mereka. Sudah. Kita doakan orang tua kita. Kita lakukan kebaikan-kebaikan sehingga orang tua kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala kita. Karena orang tua telah banyak berjasa kepada kita, menjadikan kita bisa melakukan amal-amal saleh. Ya, demikian Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustaz dan penutup program live interaktif pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum Ustaz atas kesempatannya, nasihatnya serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para pemirsa Fatwa TV. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan Jumat pada jadwal yang telah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua, para pemirsa, pendengar, dan penyimak dimanapun Anda berada. Baik pemirsa dan pendengar, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih. Kemudian